Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau buat video lagi ya pasti. Saya lagi. Ada lagi. Ya ini bukan episode berapa ya, gue nggak tahu. Pokoknya ada di judul nanti. Jadi lihat aja. Ya sebenarnya kita nggak tahu mau bahas apa. Yang pasti gue mau nanya sama dia. Apa tuh? Gue nggak tahu mau nanya apa sih sebenarnya, tapi ya udahlah tanya. Ada aja. satu pertanyaan mungkin yang terganjal di pikiran lu dan lu nanya ke gua. Nih, kita sendiri kan tahu nih kalau misalnya kita udah putus sama seseorang, ya intinya nggak gimana ya, udah nggak ada hubungan lagi sama pacar ya. Terus pasti kan ada tuh kayak jiwa alam bawah sadar lu gitu, kayak susah untuk ngelupain seseorang itu, ngerti gak sih? Ibarat kan kayak lu udah ke suatu mall bareng dia, terus lu jadi pengen di situ lagi. Iya, bareng dia. Terus keinget sama dia gitu. Tapi kalau lu nggak ke situ sama dia, lu keinget. Nah iya, misalnya kayak gimana ya, kalau lu pergi sama pacar lu ke mall, terus lu udah pulang, antar dia pulang, bla 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 bla, terus seminggu kemudian lu datang sama keluarga lu, nah lu jadi keinget. Ke tempat yang sama. Padahal kita udah nggak ada hubungan lagi sama si pacar kita ini. Nah itu caranya gimana biar bisa hilangin? Itu gimana itu? Tiap orang pasti beda-beda caranya. Cuman kalau cara gua let it flow. Nah, jadi gua hari ini gua kesini sama si doi. Oke, udah. Besok gua kesini sama keluarga. Gua jadi keinget. Oh ini misalnya malamnya begitu, malamnya amit-amit putus. Iya. Oh ini tempat kita. Ini kemarin perasaan kayak baru kemarin gua sama dia kesini. Ya itu yang bikin sedih Itu kan. pasti kepikiran. Hari pertama tuh masih pasti kepikiran. Cuman gua bakal mikir, ya udah, kita misalnya di sini posisi begini, lu cewek gue cowok, jadian, udah gitu putus malamnya, udah gitu besok gue dari sana ke sini, kemarin kan perasaan baru aja di sini, gitu gue diajak pergi, ikut aja kan? Iya sih, cuman gimana ya cara ngilanginnya? Gue nggak ngerti cara ngilanginnya. Jujur nih, kita setelah video episode 1 itu dibuat, ya, ini udah sebulan lebih. Bukannya udah jalan 2 bulan? Sebulan lebih. Udah sebulan lebih. Kalau gua tuh udahan sama si ini yang ngasih ini. Kayak udah nggak jadi sebut. Ya intinya orang itu. Tapi secara nggak sadar tuh kayak kalau misalnya gua pergi ke mall yang bareng dia tuh, pasti ada aja gua keinget gitu sama dia. Ngerti gak sih? Kayak jalan biasa terus kayak sebulan yang lalu barusan sih. Enggak, maksudnya oh iya bisa sebulan bisa sini sama dia. Sekarang udahan. Tapi gue kayak ya udah jalan aja gitu. Iya. Emang soalnya alam bawah sadar itu kayak kalau ngejelasin itu nggak bakal bisa dihilangin menurut gue ya. Soalnya itu akan jadi nggak dibilang luka juga, dibilang kebahagiaan juga enggak. Intinya ya kayak karena lu mengenang, lu merasa lega. Tapi karena itu juga lu ingat masa dulunya. Ya pokoknya itu emang nggak bisa hilang dari kita. Secara hilang bisa, cuman nggak cepet. Kalau menurut gue sih nggak bisa. Oh beda-beda sih perspektif orang-orang. Nggak bisa, soalnya kayak kecuali lu amnesia dan cerita. Itu nama lu sendiri juga. Gua kalau lu kita mau melencong, melencong apa sih Ya melencong. Melenceng. Iya melenceng lebih tepatnya. Kalau misalnya mau melenceng ke sono, aku masih bingung sama orang amnesia kenapa masih bisa ngomong rata kadang-kadang. Yang gue bingung lagi kenapa dia bisa jalan. Iya bener. Sedangkan dia lupa semuanya. Iya, lupa semuanya, lupa jalan, lupa ini, lupa itu. Harusnya ya. berjalan ngerangkak lagi. Iya. Ini kenapa melencengnya jauh banget ya amnesia? Balik ke yang tadi. Ya pokoknya kalau menurut gue ya sulit untuk dihilangkan, dan menurut gue juga nggak bisa dihilangkan. Tapi dengan cara sebenarnya nggak tahu juga ya. Menurut gue alam bawah sadar itu nggak bisa dihilangkan karena ya udah tertanam dalam diri kita, ngerti sih? Ngerti. Ya, jadi kalau misalnya nih kita move on gitu ke seseorang, mungkin bisa menurut gue ya kalau kita misalnya nggak ngelakuin sih,
menimpa alam bawah sadar itu dengan alam bawah sadar yang baru. Jadi otomatis kayak pelampiasan nggak sih? Enggak dong, cuman menggantikan posisinya aja. Kalau alam bawah sadar bukan berarti kita yang melampiaskan ini sama kita ya yang baru. Jadi kalau kita memang udah sayang sama yang baru, ya kita coba perlahan hilangin yang dulu, pemikirannya dulu itu ya. Ya udah lo fokus sama ini ya ini aja. Gitu. Jangan mikirin yang lama-lama lagi. Nah, jadi jatuhnya nimpah alam bawah sadar yang lama menjadi alam bawah sadar yang baru. Cuman kalau menurut gua nih, itu bisa hilang. Tapi pelan-pelan. Coba gua tanya. Misalnya lu kan ada kenangan apa masih ini? Empok, S1 ya? Atau bukan di mana? Ya, Food court awe ya. Pas hari pertama lu putus gimana? Wah, sedihnya nggak main, bos. Habis itu misal seminggu kemudian kempok. Iya, seminggu kempok. Keinget banget. Keinget banget. Tapi kalau pas minggu lalu kempok, keinget banget gak? Masih enggak, keinget. Tapi nggak seinget hari pertama kan? Nah itu yang menurut gua makanya bisa hilang. Tapi pelan-pelan. Oh iya. Nggak segala sesuatu tapi itu instan. Menurut gua permanen karena masih bisa keinget. Ya iya. Menurut gua permanen itu masih bisa keinget walau hanya setetes gitu kayak. Oh berarti kalau lu kayak gimana kayak? Selama itu masih bisa keinget. Iya selama hidup gua bisa hilang. Iya bisa hilang. Cuman keinget doang, cuman nggak sampai separah hari pertama lu putus. Nah iya. Cuman ya gimana lagi ya kan namanya manusia kan beda-beda. Jalanin aja gitu kalau habis lu kesini juga ntar lu jalan lagi. Terus kita melenceng sedikit topiknya dari alam bawah sadar, tapi tetap berhubungan dengan kesono. Enggak, berhubungan sama aja dong, nggak melenceng kalau sudah berhubungan di sana. Saya kayak berhubungan tetap hubungan tentang pacaran gitu. Ya tapi kan emang itu yang mau dibahas. Iya juga. Ya maksudnya kan biar lebih jelas orang-orangnya. Nah, gue mau nanya nih. Apa tuh? Ini pertanyaan yang kemarin kita syuting, gue tarik lagi videonya. Apa? Pernah gak ngorbanin perasaan lu untuk seseorang agar orang itu bahagia? Oh jelas pernah dong. Apa yang ngorbanin? Aduh, baru itu apa ya? Jangan gitu dong ngomongnya. Aduh. Apa ya kalau ngorbanin perasaan demi seorang baik? Oh pasti pernah. Gimana? Kayak ibarat kata dia mau jalan sama si ini temennya cowok nih. Bukannya cowok, ada cowoknya tapi ada ceweknya. Agak pertama gua larang. Larangnya kenapa? Karena lu kita tahu ya, lu jatuh ke sono. Takut karena temen cowoknya takutnya macem-macem. Iya, sedangkan kita ngerti si cowok kita tuh sebagai cowok ngerti temen cowok, orang pemikiran cowok tuh gimana kalau ngeliat cewek cakep. Iya benar, nah, masalah. Makanya kita ngelarang biar hal itu nggak terjadi. Iya sih. Nah, meskipun ada temen ceweknya. Cuman biasa temen ceweknya tuh bangsat. Kita nggak tahu kan dia support kita sama dia atau dia lebih support si ini. Masalahnya ini. Masalahnya kalau masih masa-masa SMA gitu ya, lu kalau mau deketin cewek tuh susah. Ya emang susah, nggak ada yang gampang bor. Kalau kita udah kerja deketin cewek tuh butuh restu orang tua. Pasti. Kalau SMA ke jenjang yang lebih serius. Kalau SMA lu butuh restu temennya. Bukan. Nggak salah, bener. Temennya nggak setuju udah, lu susah. Iya, susah. Temennya nggak setuju, susah. Itu gua banget. Itu gua banget waktu itu. Gua nggak suka. Nggak, gini loh. Gua nggak mau jelek-jelekin manusia ini, ya kan? Kan kita secara luas nih. Iya, secara luas aja. Gua punya perumpamaan gini. Si A temennya si B, ya kan? Si A sama kita, pacar kita. Iya. Dan gitu ada si C sama si D. C ini cowok, tapi lagi suka sama si A, pacar kita. Iya, tahu. Si D ini teman biasa lah. Cewek. Jadi ibarat kata kalau main werewolf nih villager, cuma ngevote doang. Iya. Si B ini lebih support si C sama si A daripada kita sama si cewek kita. Jadi kayak gue gak suka sama dia, mendingan lu sama yang ini. Berarti mikirnya gitu kan. Tapi kalau itu pas dia ambil kesempatan nih, jalan kesempatan nih, kenapa nggak gue suruh si C buat deketin si A biar si A bisa sama si C. Iya makanya sekarang gue udah ngerti kenapa dalam suatu hubungan itu kita harus membuka namanya based on trust. Apa tuh? Oh iya. Hubungan harus kita tuh percaya. Hubungan kita tuh cuman
ya based on trust ya. Ya udah, kita sama-sama percaya aja. Lu boleh gini, gue juga boleh gini. Ngerti gak sih? Kalau lu boleh nih kalau misalnya lu cewek, lu boleh jalan sama temen cowok lu dan gue sebaliknya. Boleh jalan sama temen cewek gue. Iya. Harusnya gitu kan. Tapi based on trust. Kalau rata-rata di Indo masalahnya nah itu. Gitu. Ya, kalau nggak cowoknya posesif, ceweknya yang iya. Tapi susah sih. Susah kalau misalnya ya antara dua kemungkinan kalau misalnya misalnya ya itu dikasih terjadi ya. Yang pertama si cowok selingkuh, yang kedua si cewek selingkuh. Ya dua kemungkinan itu doang. Kalau itu yang gue pikirin si cewek ke kanan, si cowok ke kiri, yang tali di tangan udah putus berarti. Ya intinya kalau based on trust itu cukup sulit hubungan based on trust itu, soalnya hubungan based on trust itu hanya untuk jenjang yang lebih serius. Ngerti gak sih maksudnya? Lu pacaran tuh serius buat coba-coba dan main-main. Kalau lu begitu mah udah jelas, nggak usah lu ngomong best of trust juga udah kelihatan. Nah ini mah udah nih, kalau gua ngasih ini mah udah pasti selingkuh ya udah. Iya, maksudnya gue juga kayak gimana ya, mau dia kayak gimana pun, kalau misalnya gue beneran pacaran ya sama seseorang nantinya, gue bener udah megang prinsip based on trust. Kalau misalnya serius. Iya, kalau misalnya serius. Enggak, intinya kalau dia based on trust juga, ya pasti serius dong. Nah, jadi gue kalau misalnya based on trust, gue bakal ngasih dia mau jalan sama cowok pun boleh, mau jalan sama ke ini pun boleh, asal satu hal yang gue gak bisa, lu selingkuh kita udahan. Ya itu pasti. Gue nggak bisa maafin orang. Ya gue juga. Soalnya gimana ya, ini kalau misalnya lu selingkuh sekali aja, itu nggak mungkin sekali. Itu udah habit bro, itu udah jadi habit lama-lama. Lu dapet nih, misalnya si A, misalnya kita, dia selingkuh sama si A, nah kita putus, dia selingkuh sama B, jadilah si A diputusin, jadi teman si A gua. Makanya kan ya makanya gua nggak bisa kalau misalnya dia udah selingkuh ya udahlah, selesai. Udah daripada lu lanjutin terulang untuk kedua kali. Tapi kalau menurut gua best of trust itu bisa jadi bentuk dari dia tidak peduli sama lu. Kenapa? Gua percaya sama lu, belum tentu dia percaya. Kitanya lebih tepatnya kita percaya sama dia. Bisa ini bodo amat, lu mau ini ya udah, ini sama ini ya udah bodo amat. Iya sih, jadi kita nggak tahu sih, based on trust emang lebih ke untuk yang pernikahan dan lain-lain sih, soalnya kayak yang benar-benar udah serius. Ya kita belum nyampe sana. Apa kalau masih cinta monyet ini mah ngapain? Iya, pengalaman kita belum sampai sana sih. Ya cinta monyet sih sebenarnya ya udah lu main-main aja, jangan dimain-mainin juga, maksudnya kayak ini hati bro, bukan taman permainan. Kalau misalnya lagi begini ya ambil pengalaman, ubah sifat lu lah. Kalau dari hubungan lu, punya hubungan sekarang kan lu bisa tahu kejelekan lu di mana, lu bisa rubah dari sekarang. Tapi jujur nih, yang buat diri lu sekarang bisa berubah lebih ke wise, lebih berani ngomong, lebih berani ngebuka, lebih berani semuanya tuh apa? Itu niat dari diri gua sendiri. Dari diri lu sendiri. Kayak ibarat kata gua nongkrong sama sekumpulan orang. Misalnya gue punya teman dekat. Nih teman ini nongkrong sama tongkrongannya. Gue ikut. Gue cuma sekedar kenal. Nah, itu biasa gue diem. Gak usah gitu deh. Gue punya teman dekat. Udah gitu sisanya teman biasa. Dia kenal gue kenal dia. Pernah ngobrol pernah. Itu gue juga bisa diem. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gue bakal lebih berani buat ngomong sih. Gue bakal lebih berani buat ngajak kenalan. Lu gimana gini. Gue lebih berani. Kalau dulu wah bener-bener men, lu nggak ngajak gue ngobrol, gue diem. Gue takut salah langkah soalnya. Gue ngomong gini, ntar dia tersinggung. Gue begini, gak enak kan gue orangnya. Makanya jadi kalau sekarang gue lebih ke one step forward lah. Udah jangan diem-diem, lu gak bakal bisa kenal orang. Ini kan cerita belakang layar kita ya, misalnya gue sama Vincent tuh suka ngobrol gitu kan, kayak tentang mantan gebetannya atau ya pokoknya mantan yang pernah dekat sama dia kan. Dan dia tuh udah ngilangin semua rasa dia dan kontak dan gini-gini lain-lain udah lu hilangin kan? Udah. Nah, itu gimana caranya biar lu bisa bener berubah dari hal yang dulu lu bener-bener gua nggak mau ngilangin itu sampai gua ngilangin itu. Ibarat kata gua bener-bener dulu misalnya gua punya ini, lu protektif lah ya. Ini misalnya gua dulu punya ini HP, gua nggak mau nih HP gimana tapi sekarang ya udah.
Itu maksudnya. Jadi yang baru iya. Nah, kalau itu ada, gue terima kasih juga sama dia mau bikin manas-manasin gue. Karena itu gue bisa ngapus. Jadi kontak, Snapchat, semua ya. Nah, ya gue berterima kasih, gue kebawa emosi, tapi itu positif buat gue. Iya dong, gue bisa. Orang boleh bilang lu ngeblok, hapus sosmed kayak bocah. Menurut gue itu dewasa, lu berani melakukan sesuatu yang dulunya lu nggak berani. Ibarat kata lu melawan rasa takut lu, ya kan? Lu maju biar bisa nggak kayak dulu lagi, lu berani berubah, nah itu bagus. Iya sih. Daripada lu, gue masih save nih kenangan terus di diri gue, kapan gue bisa majunya? Kalau ibarat kata gue mikirin cinta, gue nggak mikirin duit. Kalau gue nggak mikirin duit dari sekarang, kapan gue kaya? Iya sih. Kalau gue mikirin cinta ini terus. Tapi gue nggak gitu sih, kalau gue kayak gue gimana ya, kan akhir-akhir ini tuh kayak pandemi kan, terus kayak udah putus tuh kayak apa-apa males, ngerjain apa-apa tuh males, gara-gara udah kepikiran dia mulu. Terus gue adalah nyoba nonton, terus dengar kayak ini nonton anime kan. Nah, terus menurut gue ya anime sih yang membuat gue bisa berubah, kayak ya semua orang punya ini apa kayak bikin gue bisa lebih baik. Ngerti kayak MC-nya tuh mirip. MC tuh ya, MC-nya tuh kayak relate banget sama kehidupan kita. Gua kayak kalau kalian tahu Kimetsu no Yaiba itu kan si Tanjiro itu anak pertama dan dia tuh kalau satu keluarga dibunuh dan dia cuma punya satu adiknya doang. Dan dia tuh ngelindungin adiknya mati-matian, dan dalam hati dia tuh kayak gua anak pertama, gua harus bisa menanggung beban sebanyak itu. Gue bakal jadi kepala keluarga nantinya, ngerti gak sih? Soalnya lu kan punya adik juga. Terus gue dalam hati juga relate. Iya, gue anak pertama dan gue tuh broken home, dan gue tuh punya cacat sendiri kan, cacat di mata. Dan gue tuh kadang nggak bisa ngelihat orang sakit hati gitu. Jadi gue kadang kalau mau bikin dia bahagia, gue nggak bahagia. Ya seperti kayak gue ngejokes tapi itu menyakiti diri gue sendiri. Gue nggak mau orang lain tahu. Ngerti gak? Jadi gue ketawa. Nah iya, tapi sekarang mereka udah tahu dong gue ngomong gitu. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting kan kalau misalnya gue punya kesedihan, gue juga gak mungkin cerita sama orang-orang, karena ya gue gak mau cerita kesedihan gue untuk orang lain juga. Yang penting orang lain bisa bahagia, ngeliat gue bahagia, dan ya udah gitu. Dan yang bikin gue bisa berubah lebih wise gini, karena pemikiran gue tuh udah mulai dewasa. Dan untuk kayak gimana ya, kalau mau melakukan sesuatu hubungan kayak pacaran dan selain-lainnya, ya seperti tadi, gue nggak mau terlalu ngekang dia mau gimana pun suka-suka dia. Iya, yang penting kita tetap masih ada hubungan dan lu masih bisa jaga amanah gitu ya, intinya ya. Jaga amanah dari kita, dan ya alhamdulillah lu semua itu sampai ke jenjang selanjutnya. Udah gitu aja sih. Dan ya udah selesai. Ya semua orang sih punya, kalau kayak bahasan tadi gimana cara maju, ya semua orang punya caranya sendiri buat maju. Kalau lu ngelampiasin ke anim, kalau gua dengan dia yang manas-manasin gua. Iya. Ya semua orang beda-beda. Tapi ya menurut gua potong dikit ya. Menurut gua sebenarnya orang-orang bilang kalau ngapus kontak atau itu kayak bocah, sebenarnya menurut gua kagak begitu. Enggak selalu dibilang bocah. Karena ya seperti yang dia bilang tadi, dia berani ngambil langkah untuk mengalahkan ketakutan dia. Jadi menurut gue itu udah cukup wise. Ngerti ya sih, kayak lu udah bisa berani ambil langkah buat ilangin dia dalam hidup lu, dan ya itu udah good. Tapi lebih baik lagi ya kalau bisa punya hubungan baik selanjutnya setelah dia. Itu kan urusan nanti. Iya, urusan nanti kan. Kayak gue aja. Tapi lu berani ngelawan ketakutan lu itu udah lumayan sih ya. Banyak positifnya buat lu. Buat nanti lu kehidupan lu nyari duit, lu berani ngambil resiko. Ibarat kata lu juga berani melawan rasa takut. Kalau gua ngambil yang ini, apa yang bakal gua dapetin? Apakah gua bakal rugi atau gua bakal untung? 50-50. Tapi feeling gua nih gua bakal rugi. Tapi lu takut, berarti lu takut buat ngambil yang itu dong. Tapi di sisi dalam diri lu tuh lu punya kayak feeling, wah ini kayak, tapi kalau gua rugi ini nanti bisa income lebih banyak. Iya. Jadi gua berani buat ngambil resiko yang itu. Iya sih, cuman kan mana ya, temenan sih lebih baik. Karena gue juga mikir gue nggak bisa punya musuh, men.
Sama. Gue suka nih ya, nih teman gue nggak banyak, bahkan bisa dihitung jari. Tapi gue nggak mau ada musuh dari pertemanan itu. Jadi benar-benar teman dekat. Gak ada musuh, gak ada musuh. Gitu. Kayak enjoy ya, damai. Gue nggak butuh teman banyak, teman 10, tapi nggak ada musuh udah alhamdulillah buat gue. Jangan kan 10 punya 5 ya juga udah. Iya, tapi benar-benar setia, benar-benar nemenin kita. Apalagi gitu. udah jadi partner bisnis, Jangan tiba-tiba lu jadi partner bisnis lu mengkhianat aja. Itu bangsat namanya. Kan di Indosiar begitu. Udah teman jadi partner bisnis malah jadi bangsat. Ya, makanya. Ya gue juga orangnya gak mau punya musuh. Gua nggak bakal mulai kalau dia nggak mulai. Iya, tapi kalau dia mulai pun, gua nggak mau mulai. Kalau dia gitu mulai sih. pun, kalau gua kepancing emosi ya gua balas. Tapi ya paling 2-3 jam udah lumayan. Soalnya gue orangnya tuh kalau udah gue gak boleh kebawa emosi, udah lu jangan ganggu gue dulu, gue tenangin diri gue bakal say sorry juga ke lu. Beda ya. Nah, gue kebawa emosi, udah ntar juga gue say sorry karena gue nggak mau musuhan. Udah lebih baik lu kita temenan aja lah, meskipun kita cuma sekedar kenal nggak apa-apa daripada lu jadi musuh gue. Iya, mending ya udah baik-baik. Gak tenang gue, gak tenang. Bener. Gue tenang gitu. kalau orang ngebenci gue tuh gak tenang. Gak tenang ya. Jadi gue kadang kalau ada orang ngebenci gue ngebet minta maaf. Iyalah. Gue bohong, gue kejar terus. Sorry yang kemarin, sorry ya yang kemarin lagi, sorry yang kemarin lagi. Gue gitu terus sampai akhirnya gue rasa enak dan terus akhirnya maafin kita. Capek gue, udahlah. Ya tapi kenapa ya rata-rata orang digituin bukannya seneng ya dikejar maaf gitu. Dia malah kayak makin sombong. Makin saya anjing. Seenaknya. Kesel gua. Oke, gua bakal maafin lu. Tapi lu jajanin gua makanan. Itu anjing. Sama ibaratnya kan gua bilang orang makin dikejar minta maaf tuh makin anjing. Iya, makanya. Giliran kita nggak minta maaf dikatain anjing. Ini antara kita yang anjing kalau dia anjing berarti dong. Iya makanya kan. Jadi keselin gitu. Makanya gue kalau ada orang yang bener-bener mau minta maaf sama gue, like dia buat kesalahan besar nih, kayak gimana ya? Kayak dia apa ya? Ibaratkan nih gue ditikung sama temen gue, tapi dia minta maaf sama gue, ngejelasin ini itu gue bisa maafin. Meskipun alasannya nggak make sense. Alasan nggak make sense, kalau dia bener-bener tulus minta maaf ya, why not? Kan gue juga nggak mau musuh sama dia. Nih, tapi belum terjadi. Soalnya kalau misalnya hal itu terjadi lu gampang memaafkan, itu gua rasa nggak mungkin. Alasan nggak make sense yang ada. Kalau iya, giliran lu tinggalin, lu dari gua anjing. Bener-bener. Misalkan manusia begitu ya, jadi nggak heran kalau misalnya baru begitu ya. Ya wajar aja dah. Ya udahlah. 24 menit. Apa? Udahlah segitu aja videonya, buka-bukaan kita. Ini nggak buka-bukaan sih, lebih ngobrol ya udah. Tapi ngobrol ini kan orang kebanyakan tuh ngobrol santai kita dari kemarin. Namanya aja ini ya sisi buka-bukaan, cuman aslinya mau ngobrol santai apa gue ganti aja langsung ngobrol santai. nama ini ya nama segmennya. Ya mungkin segitu aja yang bisa kita ngobrol santai untuk kayaknya masukin ngobrol santai episode 1 aja kali ya. Gue usah buka-bukaan episode 4 tapi bebas. Awal-awal gue udah ngomong buka episode 4 lagi. Enggak apa-apa. Ya udahlah, masukin ngobrol santai, ngobrol santuy ya, biar keren, santuy, seluruh. Semua omongan yang kita di sini cuma jangan ambil positif aja, jangan ambil yang negatif. Dan ya pokoknya gitulah. Ya iya gitu. Kalian mau sharing di bawah. Nah, kalau misalnya jangan ragu-ragu, kita nggak bakal hujat, tapi kita bakal support. Tapi nggak mungkin ada yang nonton sampai jam 20 belum menit. Nggak apa-apa kalau ada yang nonton ya bagus berarti. Ya, appreciate. Meskipun cuma 1 orang pun gue keren, gue salut sama lu. Gue sendiri nonton. 24 menit. Ya, gitu-gitu aja dah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue di Gunawan, Senal. Dah.